Ini adalah fidget cube. Tapi apakah fungsinya? Apa tujuan utama diciptakannya fidget cube? Fidget kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah gelisah. Tapi arti sebenarnya dari fidget atau fidgeting adalah kondisi di mana anggota tubuh seseorang, biasanya tangan atau kaki, yang nggak bisa diem alias gerak-gerak terus. Dan kondisi ini biasa dilampiaskan ke barang-barang yang dipegang, misalnya pencet-pencet pulpen, atau diputer-puter, atau diketuk-ketuk, dan lain-lain. Nah, fidget cube ini diciptakan untuk mengurangi atau menterapi kondisi itu. Jadi yang menciptakan alat ini ya orang-orang yang menderita fidgeting. Dikatakan juga dengan memainkan fidget cube ini bisa membantu seseorang agar bisa lebih berkonsentrasi. Apakah cara ini berhasil atau tidak? Ya itu dikembalikan lagi ke orang yang masing-masing sih. Fidget cube memiliki 6 sisi. Sisi ini dinamakan klik. Fungsinya adalah untuk dipencet-pencet. Ini hampir mirip atau merepresentasikan saat kita mencet-mencet bubble wrap. Ada 5 tombol. 3 tombol menimbulkan bunyi saat ditekan. Dan 2 tombol lainnya tidak ada suaranya. Berguna misalnya kalau kamu mau memainkan fidget cube di kantor, di kampus, atau di sekolah saat pelajaran, maka kamu bisa memencet tombol yang gak ada suaranya. Lalu di bagian ini dinamakan spin yang bisa diputar-putar seperti piringan DJ. Ciu. Di bagian ini ada yang namanya glide. Fungsinya seperti joystick game. Lalu di bagian ini ada yang namanya flip, seperti saklar lampu. Lalu di sini ada bola dari besi yang bisa diputar-putar. Ada fidget cube yang di bagian bolanya bisa ditekan seperti ini. Dan ada juga yang tidak. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu di sini juga ada seperti gear atau roda gigi yang bisa diputar. Dan bagian terakhir dinamakan bridge. Ini bentuknya cekungan. Konon katanya dengan hanya meletakkan ibu jari di cekungan ini bisa membantu menurunkan stres atau kegelisahan. Setidaknya ada 3 jenis atau lebih tepatnya 3 kualitas berbeda dari fidget cube yang kami ketahui. Ya mungkin ada lebih dari 3, tapi yang saat ini diketahui hanya ada 3. Yang pertama adalah yang kualitas original atau yang terbaik, berharga $22 atau sekitar 290 ribuan belum termasuk ongkos kirim dari luar negeri. Bisa dibeli melalui situs www.nclabs.com. Kalau ada yang jual dengan harga di bawah ini, maka bisa dipastikan itu adalah produk tiruan. Untuk produk KW-nya sendiri ada 2 kualitas, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Berikut beberapa perbedaannya. Ini adalah fidget cube yang kualitasnya cukup bagus dan sayangnya kami tidak memiliki yang kualitas KW2 atau yang lebih jelek. Kalau yang bagus, di bagian bola besinya bisa dipencet. Sedangkan yang lebih murah tidak bisa dipencet. Lalu untuk gear sebelahnya, kalau yang bagus terasa lebih lancar, sedangkan yang jelek terasa lebih seret. Lalu untuk di bagian pencetannya, yang jelek itu terbuat dari plastik dan semuanya berbunyi klik-klik. Sedangkan yang lebih baik tombolnya terbuat dari karet dan ada tinggal tombol yang bunyi dan 2 tombol lagi nggak bunyi. Lalu di bagian glide, yang bagus lebih lebar dan lebih kenyal alias lebih enak untuk dimainkan. Lalu di bagian flip, kalau yang bagus terasa responsif dan lancar, yang jelek lebih seret. Dan terakhir untuk di bagian bridge, kalau yang jelek cekungannya tidak terlalu terasa atau bisa dibilang ya kurang cekung lah, kurang dalam. Ya itu saja pembahasan tentang fidget cube, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kami untuk update terbaru.